Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi dalam kebaikan, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut dengan tema video kali ini, alangkah baiknya sahabat tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar membantu kami dalam mengembangkan channel ini dan share untuk saling berbagi dalam kebaikan. Suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Kisaslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tugas Umar. Pemuda lusuh itu kemudian memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan dia begitu saja. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah, segera kucabut pedangku dan kubunuh ia. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini." "Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya." Timpal yang lain. Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda salih, lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf kemarahan sesaat. Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayar diat atau tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin," sergah kedua pemuda masih dengan mata merah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah kisas atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh waktu 3 hari. Aku akan kembali di kisas." "Mana bisa begitu?" ujar pemuda yang ayahnya terbunuh. "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurusi urusanmu?" tanya Umar. "Sayangnya tidak ada, Amirul Mukminin." "Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya kepada Umar. "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman," rajuknya. Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang. "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata. "Salman," hardik Umar marah, "kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati Umar mengizinkan Salman kembali.
penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah si pemuda akan kembali? Karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling utama. Matahari hampir tenggelam. Hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya pengkisasan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalannya berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh bangkit, kembali jatuh lalu bangkit lagi. Itu dia, teriak Umar. Dia datang menepati janjinya. Dengan tubuhnya bersimpuh peluh dan napas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin, ujarnya dengan susah payah. Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun, terpaksa kutinggalkan. Lalu aku berlari dari sana. Demi Allah, ujar Umar menenangi dan memberinya minum. Mengapa kau susah payah kembali? Padahal kau bisa saja kabur dan menghilang, tanya Umar. Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi kesatria menepati janji, jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar berkaca-kaca. Sambil menahan haru lalu ia bertanya, lalu kau Salman, mengapa mau-maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Kemudian Salman menjawab, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Hadirin mulai banyak yang menangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu. Semua orang tersentak kaget. Kalian? Jawab Umar. Apa maksudnya ini? Mengapa kalian? Umar semakin haru. Kemudian kedua pemuda menjawab dengan membahana, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, teriak hadirin. Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Masya Allah.